Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadid Malipi dari jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang fungsi dan grafik ekonomi. Apakah sahabat-sahabat sudah siap? Saat teman-teman berbelanja online dengan harga yang standar, teman-teman akan membelinya sewajarnya saja kan? Tetapi saat ada flash sale, diskon, ditambah gratis ongkir, teman-teman akan membelinya lebih banyak bukan? Nah, dari kegiatan tersebut, secara tidak langsung, teman-teman sudah mempraktekkan fungsi permintaan. Beda halnya dengan Pak Budi, seorang pedagang sepatu. Saat harga sepatu naik, maka Pak Budi akan berusaha menjual sepatu secara banyak supaya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak juga. Sementara saat harga turun, maka Pak Budi akan malas untuk menjual sepatu itu karena tidak mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, secara tidak langsung Pak Budi sudah menerapkan fungsi penawaran. Lalu, apa sih fungsi permintaan dan penawaran itu? Nah, kita akan membahas lebih dalam satu persatu tentang fungsi permintaan dan penawaran. Oke teman-teman, kita akan membahas fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel harga atau P dengan variabel jumlah barang yang diminta atau Q. Hukum dari fungsi permintaan adalah ketika harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Dan ketika harga turun, maka jumlah permintaan akan naik. Bentuk umum fungsi permintaan yaitu QD sama dengan A dikurang FP. QD adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang, FP adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara harga dan kuantitas. Oke teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan. Di antaranya, yang pertama ada harga barang itu sendiri. Ketika suatu barang harganya naik atau mahal, maka permintaan akan turun. Dan apabila suatu barang harganya turun atau murah, maka permintaan akan barang tersebut akan naik. Yang kedua, ada harga barang pengganti. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan konsumen, maka daya beli konsumen akan lebih kuat. Dan sebaliknya, apabila pendapatan konsumen turun, maka daya belinya juga akan menurun. Yang keempat adalah jumlah konsumen. Semakin banyak konsumen, maka semakin besar juga jumlah barang yang diminta. Yang kelima yaitu intensitas kebutuhan konsumen. Oke teman-teman, setelah kita membahas tentang apa itu fungsi permintaan, maka selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal supaya kita lebih paham tentang materi fungsi permintaan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui fungsi permintaan terhadap kedelai di pasar adalah QD sama dengan min 0,1 P ditambah 1450. Pertanyaannya adalah, jika harga kedelai sebesar Rp12.000 per kilogram, berapakah jumlah kedelai yang akan dibeli konsumen? Yang kedua, gambarlah kurva permintaannya. Mari sama-sama kita selesaikan. Kita ketahui dari soal di atas, QD-nya adalah min 0,1 P ditambah 1450 dan P-nya yaitu 12.000. Jadi tinggal kita masukkan saja
nilai P-nya terhadap fungsi permintaan yang di atas. Kita tulis min 0,1 dikali 12.000. P-nya kita ganti menjadi 12.000 dan ditambah 1450. Lalu selanjutnya adalah QD min 0,1 dikali 12.000 mendapatkan hasil sebesar min 1.200 ditambah 1.450. Lalu kita selesaikan. Min 1.200 ditambah 1.450 hasilnya adalah 250. Jadi nilai Q-nya adalah sebesar 250. Jadi pada harga kedelai sebesar Rp12.000 per kilogram, maka jumlah yang akan dibeli oleh konsumen adalah sebesar 250 kg. Atau pada harga 12.000, maka permintaan pada kedelai yaitu sebesar 250 kg. Lalu selanjutnya, bagaimana kita menggambarkan kurva permintaannya? Yuk teman-teman, mari sama-sama kita selesaikan. Baik teman-teman, untuk bisa menggambarkan kurva fungsi permintaan, minimal kita harus mempunyai dua koordinat atau dua titik yang akan kita hubungkan menjadi sebuah garis yang menunjukkan fungsi permintaan. Oleh karena itu, kita akan buat tabel bantu sebagai berikut. Di dalam tabel bantu ini ada P dan Q. Di dalam tabel bantu ini maksudnya kayak gini teman-teman. Jika P sama dengan 0, berapakah nilai Q-nya? Dan jika Q sama dengan 0, berapakah nilai P-nya? Jadi kita akan isi nilai-nilai tersebut. Yang pertama, jika P sama dengan 0, maka berdasarkan fungsi permintaan di atas, QD sama dengan min 0,1 dikali 0 ditambah 1450, maka QD-nya yaitu 1450. Selanjutnya kita masukkan di dalam tabel bantu tadi 1450 untuk nilai Q-nya. Berikutnya, jika Q sama dengan 0, maka berdasarkan fungsi permintaan di atas, 0 sama dengan min 0,1 P ditambah 1450. Lalu ini kita sederhanakan menjadi 0,1 P sama dengan 1450. Maka nilai P-nya adalah 14.500. Dari mana 14.500? Yaitu dari 1450 dibagi dengan 0,1. Sehingga kita bisa tuliskan di tabel di atas nilai P-nya adalah 14.500. Nah teman-teman, berdasarkan data tersebut kita bisa menggambarkan kurva permintaan. Mari sama-sama kita coba teman-teman. Nah, di sini sudah ada sumbu P dan Q. Kemudian kita cari dua titik ya teman-teman. Yang pertama, pada saat P-nya 0, maka Q-nya adalah 1450. Kemudian pada saat Q-nya 0, maka P-nya yaitu 14.500. Kita cari titiknya. Kalau sudah ketemu, lalu kita hubungkan kedua titik tersebut menjadi sebuah garis. Garis ini kita beri nama sesuai dengan fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan min 0,1 P ditambah 1450. Dengan demikian
kita telah menyelesaikan menggambar dari kurva permintaan. Demikian uraian tentang fungsi permintaan dan kurva permintaan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Oke teman-teman, setelah kita selesai membahas fungsi permintaan, maka selanjutnya kita akan membahas fungsi penawaran. Nah, pertama kita akan mengetahui apa sih pengertian fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Selanjutnya yaitu hukum fungsi penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Ini dipandang dari segi produsen ya teman-teman. Jikalau misalkan harga suatu barang tinggi, maka produsen akan berlomba-lomba membuat produk tersebut sehingga produknya semakin banyak. Sehingga keuntungan yang didapatkan juga akan semakin banyak. Karena ketika harga tinggi, tandanya produk tersebut lagi diminati oleh masyarakat. Dan sebaliknya, ketika harga turun, maka penawaran tersebut juga ikut turun. Semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan. Selanjutnya, fungsi penawaran dapat dinyatakan sebagai QS sama dengan G dikali P, di mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, P adalah harga barang, GP adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara harga dan kuantitas. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal fungsi penawaran dan kurva penawaran. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke contoh soal fungsi penawaran. Diketahui fungsi penawaran gula pasir di pasar adalah QS sama dengan 0,5P ditambah 500. Jika harga gula pasir ditetapkan sebesar 25.000 per kilogram, tentukan A. Jumlah gula pasir yang ditawarkan, B. Gambarkan kurva penawarannya. Oke teman-teman, ayo kita kerjakan sama-sama. Dari soal tadi, diketahui fungsi penawaran gula pasir di pasar adalah QS sama dengan 0,5P ditambah 500. Selanjutnya kita ketahui P-nya sama dengan 25.000. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui data-data yang diperlukan, maka kita sudah bisa menghitung fungsi penawaran dari gula pasir tersebut. Maka QS sama dengan 0,5 dikali 25.000 ditambah 500. QS sama dengan 13.000. Jadi pada harga 25.000 per kilogram, jumlah gula pasir yang ditawarkan adalah sebesar 13.000 kilogram. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan B. Gambarkan kurva penawarannya. Perlu kita ketahui bahwasannya untuk menggambar kurva penawaran, minimal kita harus memiliki dua titik koordinat, mana titik koordinat ini akan kita hubungkan dengan sebuah garis. Dari jawaban A, kita sudah memiliki satu titik koordinat, yaitu koordinat pertama 13.000, 25.000. 13.000 itu adalah nilai Q dan 25.000 itu adalah nilai P. Jadi pada saat P-nya 25.000, maka Q-nya yaitu 13.000. Sekarang kita cari lagi satu titik koordinat lagi, sehingga kita memiliki dua titik koordinat untuk bisa menggambarkan kurva penawaran. Kita asumsikan teman-teman, jika P sama dengan 0, maka berdasarkan fungsi penawaran di atas, QS sama dengan 0,5 dikali 0 ditambah 500. Jadi nilai QS-nya adalah 500. Dengan demikian,
kita sudah memiliki titik koordinat yang kedua, yaitu 500,0. Jadi, pada saat P-nya 0, maka Q-nya 500. Berdasarkan data ini, kita bisa menggambarkan kurva penawarannya. Baik teman-teman, inilah adalah gambar kurva penawarannya. Untuk pertama kali, kita lihat dulu titik koordinat yang pertama, yaitu 13.000, 25.000. Jadi, pada saat P-nya 25.000, maka Q-nya yaitu 13.000. Sedangkan koordinat yang kedua, yaitu 500,0, terletak di titik yang bawah ini teman-teman. Jadi, pada saat P-nya 0, maka nilai Q-nya yaitu 500. Berdasarkan dua titik ini, kita bisa menggabungkannya menjadi sebuah garis. Nah, garis ini adalah kurva penawarannya. Kita beri nama garis tersebut sesuai dengan fungsi penawaran, yaitu QS sama dengan 0,5P ditambah 500. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan contoh soal tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi fungsi biaya. Fungsi biaya menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang diproduksi dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Fungsi biaya total dapat dibagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Fungsi biaya dinyatakan sebagai C dikali Q sama dengan F ditambah VQ, di mana CQ adalah biaya total, F adalah biaya tetap atau fixed cost, V adalah biaya variabel per unit, Q adalah jumlah barang yang diproduksi. Selanjutnya, ini adalah kurva dari fungsi biaya teman-teman, dengan keterangan FC adalah biaya tetap, VC adalah biaya variabel, C adalah biaya total, K adalah konstanta, F sama dengan lereng kurva VC dan kurva C. Selanjutnya kita ke contoh soal teman-teman. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar Rp20.000, sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 100Q. Tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang? Diketahui VC-nya sama dengan 20.000, FC-nya sama dengan 100Q. Kita masukkan rumusnya, C sama dengan FC ditambah VC, C sama dengan 20.000 ditambah 100Q. Jika Q-nya tadi adalah 500, maka C sama dengan 20.000 ditambah 100 dikali 500 sama dengan 70.000. Nah, itu teman-teman contoh dari soal fungsi biaya. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi fungsi pendapatan. Fungsi pendapatan total menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang dijual dan pendapatan yang dihasilkan. Fungsi ini adalah produk dari harga barang dan jumlah barang yang dijual. Bentuk dari fungsi pendapatan RQ sama dengan P dikali Q, di mana RQ adalah pendapatan total, P adalah harga per unit, Q adalah jumlah barang yang terjual. Selanjutnya kita masuk ke kurva penerimaan total. Nah, ini teman-teman, ini adalah bentuk dari kurva penerimaan total dengan keterangan R sama dengan penerimaan total. R adalah penerimaan total. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan sebesar Rp200 per unit. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini. Berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit. Baik teman-teman, langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu R sama dengan Q dikali P sama dengan Q dikali P-nya 200 sama dengan 200Q. Bila Q sama dengan 350, berarti R sama dengan 200 dikali 350 sama dengan 70.000. Nah, begitu teman-teman cara mengerjakannya. Dan di sini juga ada bentuk kurvanya dari fungsi pendapatan.
Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi fungsi laba. Fungsi laba menggambarkan selisih antara pendapatan total dan biaya total. Laba dari Q dapat dinyatakan sebagai laba dari Q sama dengan RQ dikurang CQ. Dengan menggunakan fungsi pendapatan dan biaya, persamaan laba dapat dinyatakan lebih lanjut sebagai laba dari Q sama dengan P dikali Q dikurang F ditambah VQ. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi keseimbangan pasar atau market equilibrium. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu harga tertentu. Keseimbangan pasar ditentukan oleh interaksi antara kurva permintaan dan penawaran. Pada titik ini tidak ada kecenderungan untuk perubahan harga atau kuantitas karena pasar sudah berada pada kondisi yang stabil. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi menentukan keseimbangan pasar. Untuk menemukan keseimbangan pasar, kita menyamakan fungsi permintaan dan penawaran atau QD sama dengan QS. Contoh, jika fungsi permintaan QD sama dengan 100 dikurang 2P, fungsi penawaran QS sama dengan 20 ditambah 3P, maka keseimbangan pasar dicapai ketika kita masukkan rumusnya 100 dikurang 2P sama dengan 20 ditambah 3P. Kita selesaikan. 100 dikurang 20 sama dengan 3P ditambah 2P. 100 dikurang 20 hasilnya 80. 3P ditambah 2P sama dengan 5P. P nya kita ubah posisi sama dengan mendapatkan hasil P sama dengan 16. Dengan harga keseimbangan P sama dengan 16, kita dapat menghitung jumlah barang yang ada di pasar. Kita masukkan QD sama dengan 100 dikurang 2 dikali P tadi 16 sama dengan 68. Jadi harga keseimbangan adalah 16 dan jumlah barang yang diproduksi dan dijual di pasar adalah 68 unit. Nah, itu teman-teman contoh pengerjaan dari keseimbangan pasar. Baik teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu ketidakseimbangan pasar. Ketidakseimbangan pasar ketika harga pasar lebih tinggi dari harga keseimbangan. Jumlah barang yang ditawarkan akan melebihi jumlah barang yang diminta, menciptakan sebuah surplus. Sebaliknya, jika harga lebih rendah dari harga keseimbangan, jumlah yang diminta akan melebihi jumlah yang ditawarkan, menciptakan kelangkaan. Mekanisme pasar akan mendorong harga kembali ke keseimbangan melalui penyesuaian permintaan dan penawaran. Baik teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Adapun kesimpulan pada bab ini yaitu bab ini membahas berbagai fungsi yang penting dalam ekonomi, termasuk fungsi permintaan dan penawaran, fungsi biaya, pendapatan, dan laba. Grafik memainkan peran penting dalam memvisualisasikan hubungan antara variabel ekonomi dan membantu dalam analisis keseimbangan pasar. Pemahaman tentang konsep ini penting untuk membuat keputusan ekonomi yang efektif dan memahami dinamika pasar. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.